Ya, bagaimana sebenarnya duduk perkara pembatalan ratusan ijazah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung ini? Ya, kita akan berbincang dengan Kepala LL Dikti Jawa Barat, Pak Samsuri. Selamat sore, Pak Samsuri. Selamat sore, Mas Aditya dan Mbak Putri. Baik, Pak Samsuri, hasil Sehat investigasi selalu, ya. ini kan menemukan adanya maladministrasi. Seperti apa, Pak, bentuknya, Pak? Ya, memang kita selalu melakukan mitigasi untuk menjaga kualitas dan mutu perguruan tinggi ya. Jadi perlu ditekankan bahwa pemerintah itu sangat menekankan perguruan tinggi harus menjaga tata mutu dan pengendalian utama terhadap mutu perguruan tinggi itu dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Itulah kenapa sistem penjaminan mutu internal itu harus jalan. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu ketika ada kejanggalan-kejanggalan baik laporan dari masyarakat ataupun hasil mitigasi, maka kita melakukan semacam evaluasi kinerja ya. Evaluasi kinerja ini bersama dengan Kementerian Dikti Saintek pada saat itu Direktorat Ditjen Dikti dan melalui tim evaluasi kinerja. Nah, tentu kita melakukan beberapa sampling ya, di antaranya itu secara administrasi memang perlu dilakukan satu perbaikan-perbaikan. Seperti kalau ada lulusan saat ini harus memiliki nomor ijazah nasional. Kemudian proses pembelajaran harus memenuhi standar, tidak boleh tidak ada proses pembelajaran gitu ya. Kemudian juga yang penting perlu kita tingkatkan adalah bagaimana proses pembelajaran itu menyeluruh gitu ya. Seandainya ada beberapa dilakukan secara online, itu juga harus memiliki learning media system. Dan yang penting juga semua proses pembelajaran itu harus terrecord dengan baik dan dilaporkan di PD Dikti ya, sehingga ketika mahasiswa lulus itu tercatat di PD Dikti dan riwayat pembelajarannya lengkap, kemudian eligible untuk mendapatkan nomor ijazah secara nasional. Jadi kurang lebih beberapa aspek itulah yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan oleh perguruan tinggi tersebut. Terima kasih. Oke, Pak Samsuri, tapi apa awal mulanya yang mendorong LL Dikti ini melakukan investigasi di Stikom, Pak? Ya, tentu dua aspek ya. Yang pertama adalah laporan masyarakat pasti ya. Laporan masyarakat, ya masyarakat ini tentu sangat luas dan kita memang berterima kasih untuk menjaga marwah pendidikan tinggi kita. Itu tentu kita membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat, termasuk media tentunya. Itu yang pokok. Kemudian juga tak terlepas dari cek and recheck data, tim evaluasi kinerja dan juga LL Dikti. Begitu, Mbak Putri. Baik, ini kan ada 233 ijazah mahasiswa lulusan dari 2018 sampai 2023 yang dibatalkan. Lalu bagaimana nasib mereka nantinya, Pak? Begini ya, sebetulnya terkait dengan pembatalan ijazah itu, kampus harus punya justifikasi yang kuat ya. Jadi tentu harus dilakukan check and recheck. Kami tidak pernah menyebut sejumlah mahasiswa tersebut. Jadi karena sistem penjaminan mutu internal itu adalah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, maka verifikasi menyeluruh harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Itu yang ditekankan ya. Verifikasi menyeluruh itu perguruan tinggi yang harus melakukan self assessment terhadap lulusan-lulusannya itu apakah betul-betul melalui proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi atau tidak. Ya, ketika itu diyakini dilakukan, ya tentunya tidak perlu dilakukan pembatalan, mungkin dilakukan proses mekanisme yang lain begitu ya, atau penarikan ijazah dengan menambah proses pembelajaran kalau pembelajaran itu tidak cukup ya. Nah, tentu itu juga beberapa jalan yang bisa ditempuh. Jadi sekali lagi kita tekankan memang itu verifikasi dan validasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Lalu bagaimana nasibnya para lulusan ini ya.
Nah, tentu lulusan ini kami sarankan untuk membangun koordinasi dengan kampus jika semestinya kampus itu memiliki dokumen-dokumen pembelajaran. Kalau memang lulusan tersebut dalam proses perkuliahannya itu melakukan proses pembelajaran atau kalau memang kampus sudah memiliki izin rekognisi pembelajaran lampu, itu juga bisa dikomunikasikan. Jadi saran saya untuk para alumni, bangun komunikasi terbaik dengan kampus. Jika ada bukti-bukti bahwa mereka melakukan proses perkuliahan dengan mengikuti standar, itu juga bisa dikomunikasikan. Baik. Sementara itu. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Samsuri, Kepala LLDT Jawa Barat. Selamat sore, sehat selalu Bapak.